Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 40122111095, mata kuliah Hukum Kemaritiman kelas E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apakah pengertian dan hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional. Jadi, apa sih hukum maritim itu? Jadi, hukum maritim adalah hukum yang mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan laut, termasuk pelayaran, kegiatan kenavigasian, perkapalan, kegiatan perikanan, dan eksploitasi sumber alam di laut. Hukum maritim juga mencangkup hukum sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil, dan hukum perdagangan. Hukum maritim adalah cabang hukum yang mengatur pelayaran, pengangkutan barang, dan orang melalui laut, serta kegiatan kenavigasian dan perkapalan. Selain itu, hukum maritim adalah himpunan peraturan, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat maritim. Lalu, bagaimana sih hubungan antara hukum maritim dan hukum laut internasional itu? Jadi, hukum maritim merupakan kumpulan aturan dan peraturan yang mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan laut, termasuk pelayaran, perdagangan laut, perikanan, dan pencemaran laut. Lalu, fokus utama hukum maritim adalah pada pengaturan aktivitas sehari-hari di laut, baik itu kegiatan komersial maupun kegiatan non-komersial. Hukum ini seringkali bersifat nasional, meskipun banyak prinsip dan aturan yang bersifat internasional. Hukum laut internasional merupakan cabang hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara terkait penggunaan laut. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982 adalah instrumen hukum internasional yang paling komprehensif dalam mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk batas laut, sumber daya laut, pelayaran internasional, konservasi, dan pengelolaan lingkungan laut, dan pencegahan polusi laut. Fokus utama hukum laut internasional adalah pada pengaturan penggunaan ruang laut secara adil dan berkelanjutan, serta mencegah konflik antar negara terkait klaim wilayah laut. Hukum maritim dan hukum laut internasional memiliki hubungan yang sangat erat, meskipun keduanya memiliki fokus yang sedikit berbeda. Hukum maritim memberikan kerangka hukum yang lebih rinci untuk mengatur aktivitas di laut, sedangkan hukum laut internasional memberikan kerangka yang lebih luas untuk mengatur hubungan antar negara terkait penggunaan laut. Hukum laut internasional menetapkan prinsip-prinsip umum yang harus diikuti oleh negara-negara dalam mengatur aktivitas maritimnya, sedangkan hukum maritim memberikan implementasi konkret dari prinsip-prinsip tersebut dalam hukum nasional masing-masing negara. Selain itu, hukum laut internasional mengatur hubungan antara negara-negara dalam hal penggunaan laut dan sumber dayanya. Ini mencangkup berbagai aspek seperti batas maritim, hak lintas damai, dan penyelesaian sengketa maritim. Salah satu instrumen utama dalam hukum laut internasional adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Hukum maritim di sisi lain lebih fokus pada aturan dan regulasi yang mengatur aktivitas di laut seperti navigasi, pelayaran, penangkapan ikan,
serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Hukum maritim mencangkup hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur operasi kapal, keselamatan maritim, dan perlindungan lingkungan laut. Secara keseluruhan, hukum laut internasional memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk mengatur wilayah laut dan hubungan antar negara. Sementara hukum maritim lebih spesifik pada aktivitas dan operasi di laut. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan penggunaan laut yang aman, adil, dan berkelanjutan. Hukum laut internasional adalah kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur aktivitas dan interaksi di samudra dan lautan dunia. Hukum ini diatur oleh Perjanjian Internasional UNCLOS 1982. Hukum maritim di sisi lain lebih fokus pada aspek hukum yang mengatur kegiatan komersial di laut, seperti transportasi barang, penyelesaian sengketa, dan perlindungan lingkungan laut. Hukum maritim internasional memastikan bahwa perdagangan laut berlangsung dengan aman, efisien, dan adil. Selain itu, hukum maritim dan hukum laut internasional saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain. Hukum maritim nasional harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Sementara itu, hukum laut internasional memberikan kerangka kerja umum yang kemudian diimplementasikan oleh masing-masing negara melalui peraturan perundang-undangannya nasionalnya. Hukum maritim dan hukum laut internasional adalah dua bidang hukum yang saling terkait erat. Hukum maritim mengatur aktivitas manusia di laut secara lebih spesifik, sedangkan hukum laut internasional memberikan kerangka hukum yang lebih luas dan komprehensif. Keduanya sama-sama penting untuk memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan adil. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.